Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngopek Semesta. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan latihan soal guru P3K PKWU untuk jenjang SMA, yaitu part yang keempat. Jadi part yang pertama, kedua, dan ketiganya sudah tayang ya di channel Ngopek Semesta. Silahkan Bapak Ibu bisa cari aja di kolom playlist ya. Nah, sekarang adalah part yang keempat, latihan soal guru P3K PKWU. Jangan lupa untuk yang baru berkunjung ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe dulu agar saya bersemangat dalam membuat konten-konten video yang bermanfaat khususnya di bidang pendidikan. Baik, kita lanjutkan ke soal yang pertama, yaitu di soal yang nomor 71, karena kemarin kita sudah bahas di soal nyampe ke soal nomor 70. Oke, di soal nomor 71 ini ada berikut daerah penghasil kulit untuk kerajinan wayang kulit. Nah, kecuali apakah Bandung, Magetan, Magelang, Solo, atau Sukoharjo. Nah, yang tepat itu adalah Bandung ya. Jadi daerah Jawa itu rata-rata, maksudnya Jawa Tengah, Jawa Tengah itu lebih sering membuat kerajinan wayang kulit dibanding dengan daerah Jawa Barat, khususnya Bandung ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 72. Nah, tahap awal membuat kerajinan tangan yaitu yang pertama, apakah menyiapkan alat, menyiapkan bahan, atau membuat rancangan atau desain, kemudian finishing, atau membuat benda sesuai dengan rencana. Nah, jawaban yang tepatnya itu adalah kita harus membuat rencana dulu ya, bagaimana kerajinan tangan itu akan dibuat atau mendesainnya dulu terlebih dahulu. Jadi jawabannya adalah ya. Soal nomor 73, untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin merupakan tujuan dari pembuatan peka patung, wayang kulit, miniatur, atau keris, atau batik. Nah, tujuan dari supaya bertahan lama itu adalah tujuan dari pembuatan patung. Soal nomor 74. Nah, proses produksi pembuatan kerajinan wayang kulit yang pertama adalah perendaman kulit, atau yang B, pemberian air kapur pada kulit, kemudian pengerokan rambut pada kulit, kemudian yang D, pembersihan dan pengeringan kulit kerbau, kemudian yang E, pemotongan sesuai dengan pola. Nah, jawaban yang tepatnya itu adalah kita harus pertama kali untuk membuat kerajinan wayang kulit ini, kita harus membersihkan dan mengeringkan kulit kerbau. Itu yang tahap pertamanya ya. Soal nomor 75, inti kegiatan dari proses sungging antara lain sebagai berikut kecuali. Proses sungging ini merupakan salah satu proses dalam pewarnaan ya, atau teknik pembuatan wayang kulit. Kemudian ini kecualinya ya, kecuali adalah pencampuran warna, apakah perataan permukaan, atau yang C, penghalusan permukaan, atau D, pemotongan pola, atau yang E, perekatan warna. Nah, yang tepatnya itu adalah pemotongan pola ya. Soal nomor 76, peralatan keselamatan kerja yang tidak digunakan dalam pembuatan alat yang mendukung proses produksi kerajinan limbah ialah apakah sarung tangan, kemudian helm, kacamata, penutup muka, pakaian praktik. Nah, ini minimal gitu dalam peralatan, karena ini bahasanya peralatan keselamatan kerja yang tidak digunakan ya, yaitu adalah dalam menutupi wajah ya, alias penutup wajah. Kemudian soal nomor 77, salah satu fungsi kerajinan tekstil dari bahan limbah kecuali apakah busana, makanan, aksesoris, tas, topi. Ini jelas sekali karena kerajinannya juga kerajinan tekstil, jadi yang kecualinya itu adalah makanan ya. Jadi nomor 77 ini jawabannya yang B. Soal nomor 78, pemberian nama wirausaha harus berpikir ke depan, karena apakah berorientasi pada keuntungan usaha, memudahkan dalam usaha, bisa menarik pembeli, memudahkan orang untuk menghafalkan nama usahanya, memberikan membedakan dengan nama usaha orang lain. Ini sepertinya semua alasan benar ya, tetapi dalam pemberian nama wirausaha kita itu harus berpikir jauh ke depan, yaitu dikarenakan berorientasi pada keuntungan usaha kita.
Jadi harus selaras dengan zaman ya. Harus dipikirkan juga nanti kedepannya seperti apa. Jadi namanya juga harus sesuai. Soal nomor 79. Aspek fungsi dapat menambah kenyamanan dan keamanan penggunaan produk kerajinan, termasuk nilai ergonomik, estetik, kenyamanan, keindahan, atau etika. Nah, jawaban yang tepat itu adalah ergonomik ya. Jadi, fungsi dapat menambah kenyamanan dan keamanan itu adalah nilai dari ergonomis. Soal nomor 80, jenis produksi yang tidak berdasarkan tujuan pemakaiannya ialah apakah specialty goods atau shopping goods, consumer good, kemudian unsold good, and convenience goods. Nah, jawaban yang tepatnya itu adalah consumer good ya. Nah, apa sih specialty goods, kemudian shopping goods, consumer good, kemudian unsold goods, kemudian convenience goods. Nah, penjelasannya ada di samping ini. Nah, ini adalah specialty goods yang pertama. Nah, specialty goods ini barang yang harganya tidak menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan pembeli. Tujuannya untuk memperoleh kualitas gaya kelangkaan dan preferensi pribadi. Sedangkan shopping goods itu adalah barang yang dalam proses pemilihannya dibandingkan oleh konsumen. Biasanya kriteria yang pembanding itu adalah masalah harga, kualitas, dan model. Artinya ini ada tujuannya. Tujuan dipakainya itu kenapa? Karena harganya, kualitasnya, modelnya. Kemudian consumer goods, nah barang jadi atau produk akhir yang langsung dikonsumsi oleh pengguna dan bukan dipergunakan untuk produksi barang lain. Jadi kalau consumer goods ini udah jadi barangnya, jadi udah tinggal jual aja, jadi nggak usah dan bukan dipergunakan untuk produksi barang lain gitu. Jadi ini tanpa tujuan pemakai. Jadi yang penting barangnya itu laku terjual kepada pembeli. Nah, jadi kalau unsold goods ini barang yang awalnya tuh nggak dicari oleh pembeli ya, tetapi pembeli ini malah tahunya itu dari iklan-iklan. Nah, kalau misalkan tertarik ya dia akan membeli dengan tujuannya tertentu ya. Kemudian kalau convenience goods ini adalah umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi. Jadi ini barang yang paling laris, yang paling banyak dicari, kemudian dibutuhkan dalam waktu yang segera. Itu perbedaan-perbedaan dari specialty goods, kemudian shopping good, consumer good, unsold good, sama convenience goods ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 81. Dunia telah melewati 4 gelombang peradaban ekonomi. Nah, berikut merupakan 4 peradaban ekonomi yang telah dilewati dan dijalani oleh kita. Nah, kecuali tapi ya, apakah ekonomi pertanian, apakah ekonomi industri, dan ekonomi informasi, atau ekonomi kreatif, atau ekonomi maju. Nah, salah satu yang sudah kita jalani dan sekarang rasakan adalah salah satunya adalah ekonomi kreatif ya. Tapi ini kecualinya. Jadi, ekonomi yang belum kita lewati atau yang dijalani adalah ekonomi maju ya. Jawabannya adalah ekonomi maju. Semoga Indonesia ekonominya selalu meroket dan maju ya. Soal nomor 82, sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal pula dengan sebutan 6M atau 6M ya. Salah satu dari 6M ini yang dapat dipahami sebagai pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha adalah apakah money, apakah market, apakah man, apakah metode, atau material ya. Jawaban yang tepatnya adalah market ya, di pasar. Salah satu dari 6M yang dapat dipahami sebagai pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha adalah market. Oke. Soal nomor 83, produk hiasan yang ditemui di dalam rumah biasanya disebut dengan interior, eksterior, interior, atau indoor, atau outdoor. Jadi jawaban yang tepatnya adalah interior ya, karena hiasan yang ada di dalam rumah. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Soal nomor 84, tahapan produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, kemudian pembentukan, perakitan, dan tahapan produksi nih secara umum itu terbagi atas, pertama ada pengolahan,
atau pembahanan ya, kemudian pembentukan, perakitan, dan satu lagi adalah finishing ya, jadi tahap akhir. Soal nomor 85. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lainnya merupakan pengertian dari biaya produsen atau harga pemasaran atau biaya produksi atau pembiayaan bahan atau semua jawaban salah. Nah, jawaban yang tepatnya itu adalah biaya produksi ya. Nah, mungkin dicukupkan sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk part yang keempat ini. Nanti akan ada part yang kelima. Makanya terus dukung channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat buat pendidikan di bidang pendidikan ya Bapak Ibu. Terima kasih selama ini sudah mendukung. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian pembahasan materi ini, karena saya juga sama-sama masih belajar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.